Ada beberapa, kalau King James Version biasa, dia bilang wonderful, counselor, dipakai kata counselor. Counselor kan penasehat ya. Tapi di New English Translation, itu dia pakai kata ini. Penasihat ajaib itu pakai kata ini. Extraordinary strategist. Berarti ahli strategi yang luar biasa. Pertimbangkan ini, ahli strategi. Kalau sudah bicara ahli strategi, itu terbanyak berhubungan dengan taktik-taktik. Itu terbanyak berhubungan dengan perang. Seni berperang itu butuh ahli strategi. Jadi penasihat yang ajaib itu adalah ahli strategi yang luar biasa. Di terjemahan yang lain, di Basic English, dibilang begini. Penasihat yang ajaib itu disebut sebagai wise guide. Orang yang bijak. Penuntun yang penuh kebijaksanaan. Penuntun yang penuh kebijaksanaan. Itu luar biasa. Tapi coba perhatikan baik-baik ini, bahwa penasihat ajaib itu berarti dia ahli strategi. Ahli strategi itu berarti apa itu ahli strategi? Ahli strategi itu sebenarnya dia begini. Dia membaca sesuatu. Dia punya kemampuan untuk membaca, untuk menilai apa yang belum terjadi. Lalu kemudian mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang perlu diputuskan untuk dilakukan guna mengantisipasi apa yang dia amati itu. Luar biasa. Berarti Tuhan kita itu sangat penuh antisipasi. Dia bukan Tuhan yang kaget begitu datang corona langsung aduh kenapa bisa ada corona ya. Tuhan tidak begitu. Dia ahli strategi, dia sudah tahu semua. Mazmur 139 coba kita buka lagi. Saya sudah selalu cerita sama saudara ini tentang Mazmur 139. Tapi kita buka lagi Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 mulai. Dia bilang apa? Tuhan, Engkau menyelidiki. Itu menunjukkan bahwa dia memang pantas jadi ahli strategi. Karena apa? Dia itu penyelidik. Dia menyelidiki dan mengenal kita semua. Dia bilang, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Coba lihat bagaimana caranya Tuhan menyelidiki. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wah, berarti dia memang ahli strategi yang luar biasa. Ayat 3 bilang begini, Engkau memeriksa. Wih, sudah ada menyelidiki, mengenal. Dia pakai lagi kata, Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring. Dia periksa. Dia periksa. Artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang detail. Sebagai penasihat yang ajaib, dia tidak hanya bersandar pada gambar besar, tapi dia juga memperhatikan detail-detail. Nah, yang saya mau bilang pada saudara begini. Kalau kamu merasa bahwa detailmu tidak diperhatikan oleh banyak orang, oleh orang-orang terdekat sekalipun, istri saya bahkan tidak terlalu tahu mungkin yang detail dari pikiran dan pergolakan hati saya. Demikian juga saya sebaliknya tidak tahu. Mungkin yang saya tahu dari dia atau yang dia tahu dari saya adalah nyaris detail. Iya toh? Tapi yang tahu detail itu Tuhan. Dalam bagian lain Mazmur Daud berkata begini, bahwa hanya Tuhan yang tahu jumlah rambut kita berapa. Jadi sekalipun kita punya jumlah rambut semakin menipis, kita punya rambut sudah semakin gugur, tapi Tuhan tetap tahu berapa jumlahnya. Karena kita sekalipun tambah sedikit kita punya rambut, kita juga tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi Tuhan tahu. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan begini, dia bisa memberikan kepada Anda dan saya nasihat yang bukan cuma sekedar nasihat loh. Tapi dia bilang gini, nasihat yang ajaib. Wow. Ajaib itu berarti apa? Ajaib itu berarti melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita. Berarti nasihatnya Tuhan itu adalah nasihat
yang membuat Anda dan saya berjalan melebihi kemampuan kita, mengalami apa yang lebih dari kemampuan kita. Waktu Jane masih bayi, Jane tidak tahu jalan sampai umur berapa tahun. Sampai umur berapa begitu udah tahu jalan? Berapa bulan kah? 1 tahun kah? Mana udah tahu jalan? Jadi dia diajar, dikasih berdiri, atau dia belajar sendiri. Entahkah dia dikasih latih, atau dia berusaha sendiri. Kejadian kan kalau bayi itu tiba-tiba telungkup begini, wah kita orang tua langsung, wah luar biasa, dia sudah bisa menelungkup begini. Waktu tiba-tiba Jane berdiri, dia belum jalan, dia baru berdiri. Buat kita itu luar biasa, karena apa? Karena menurut kita ini tidak mungkin dia lakukan. Tapi waktu dia berdiri, wih kita langsung, wah luar biasa. Tiba-tiba dia jalan, walaupun jalan cuma 2 langkah dia jatuh, kita sudah kagum, luar biasa. Hebat ini Jane, dia luar biasa. Tapi satu kali kita mungkin lagi duduk-duduk, kita ada awas, tiba-tiba dia sudah jalan. Wih, sudah berapa langkah? Jane jago jalan. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian, tidak sadar dia sudah lari. Baru biasa larinya anak-anak bayi baru tahu jalan kan. Lari yang tidak terkendali tuh lari. Iyo. Kayak ada temannya kita dulu waktu main bola. Buru bola, mungkin karena sudah lama ada pemanasan tuh, jadi dia lari deh. Dia terus. Kita tidak usah sebut siapa namanya. Ini cukup direnungkan sama Bapak Obed dan Bapak Frans. Itu yang dibilang jatuh apa itu? Taman Nyunyung kan? Kasosor gitu. Los. Ternyata sudah tidak mampu mengendalikan kekuatan lari. Tapi itu penasihat yang ajaib. Dia menasehatkan, nasihat-nasihat yang datang dari dia itu adalah bermuatan keajaiban. Jadi kita harus percaya sama nasihat Tuhan. Nah sekarang kita balik ke hal yang paling sederhana. Kalau Tuhan bilang begini, kita balik ke 10 hukum Tuhan saja ya, 10 hukum Taurat. Balik langsung ke jauh-jauh lah. Kan lebih mudah kita ingat yang dulu-dulu itu. Kalau dibilang begini, jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Kira-kira kalau saudara dikasih tahu begitu, mudah atau tidak sebenarnya? Jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Kelihatannya mudah, karena cuma dibilang jangan mengingini. Pertanyaan. Tuhan tolong jawab. Dunia yang seperti kita hidup sekarang itu susah dilakukan, karena kita pasti banyak alasan untuk itu. Kita pasti banyak alasan untuk bilang bahwa tidak mungkin, saya tidak mengingini, saya ini masih manusia. Kita kan punya alasan begitu. Hukum lain bilang jangan berzina, tidak mungkin saya tidak berzina. Sekarang ini aduh, tidak bisa lah, itu tidak mungkin. Jangan mengucapkan dusta, jangan menjadi saksi dusta. Aduh, tidak mungkin juga, saya tidak bohong-bohong. Semua kita bilang tidak mungkin. Padahal waktu kita percaya saja dengan apa yang Tuhan sodorkan kepada kita ini, kita mengalami keajaiban. Keajaiban artinya begini, bahwa sebenarnya kamu tidak mampu melakukannya, tapi ternyata bisa karena Tuhan. Nah, tadi mundur sekali terlalu ke belakang toh. Sekarang kita maju ke cerita Natal. Ada tokoh namanya Yusuf. Kalau Natal orang cuma singgung Maria. Tapi orang lupa sama Yusuf. Iya toh? Gimana Yanes? Yanes punya mama, namanya bukan Maria, namanya Vivi. Saya. Padahal bapaknya Yusuf. Tapi dia bukan Yesus, dia Yohanes. Yusuf itu kasihan, tidak pernah disebut
Tapi pernah saudara berpikir ya, Yusuf itu adalah orang yang mengalami, orang yang dituntun dengan nasihat yang ajaib. Pertimbangkan ini, waktu dia punya tunangan hamil, dia tidak bisa terima itu. Alkitab kasih tahu kepada kita, Matius pasal 1 kasih tahu kepada kita, Yusuf itu orang yang tulus hati. Dia sampai mau menceraikan karena dia tulus. Alkitab note itu, tandai itu, Yusuf orang yang tulus hati. Artinya kualifikasi kehidupannya Yusuf itu luar biasa, tulus hati. Tidak sembarang itu ditulis di Alkitab begitu. Itu bukan cuma untuk memperindah, enggak. Memang dia dinilai sebagai orang yang tulus hati. Ternyata kalau kita mau mengalami tuntunan yang ajaib, mari bangun itu ketulusan. Kalau kita tidak tulus, biar nasihat yang ajaib datang, kita tidak tersedia buat hal tersebut. Tapi Yusuf ternyata jauh-jauh hari telah menyediakan dirinya untuk momen itu. Dia tulus hati. Ketulusannya ini, coba bayangkan, kau punya tunangan, belum menikah, hamil. Hamil tidak terjelaskan. Bagaimana mungkin kau bisa percaya tunanganmu bilang begini? Saya hamil dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Kita tidak percaya. Kalau saya jadi Yusuf, saya pasti bergumul luar biasa. Saya pasti pikir-pikir, saya kenal ini Maria ini baik. Dia tidak tahu laki-laki. Laki-laki seumur hidupnya ini cuma saya. Tapi kenapa dia bisa hamil? Bagaimana? Dia pasti banyak pertentangan dalam dirinya kan? Tiba-tiba muncul malaikat. Malaikat muncul. Kalau Yusuf tidak tulus hati, sekalipun malaikat muncul, pasti Yusuf akan tetap bertanya-tanya. Ya. Kalau Yusuf tidak tulus hati, biar lagi malaikat kita ini saudara, biar lagi pendeta sudah datang bicara sama kita, kalau memang kita tidak tulus, kita cuma begini-begini ya, amin. Habis itu kita bilang, apa tadi dia bilang nih, saya lupa. Maksudnya memang kita begitu kecenderungannya. Kalau kita tidak tulus hati, mau pendeta siapa, mau malaikat siapa datang, kita tidak pernah tersedia untuk nasihat yang ajaib. Tapi Yusuf luar biasa. Malaikat kasih tahu. Saudara jangan berpikir flat waktu baca cerita Natal. Saudara jangan berpikir waktu malaikat datang, everything it's okay langsung. Jadi waktu malaikat datang langsung Yusuf terima. Oh iya Tuhan, malah Yusuf bersuka cita kan. Kita kan kalau drama-drama Natal kita pikir begitu, gitu. Padahal tidak. Malaikat datang sama Yusuf. Malaikat kasih tahu, Maria itu hamil dari Tuhan. Tuhan yang membuat itu. Roh Kudus telah masuk ke dalam kandungannya dan begini-begini. Saudara pikir dalam satu malam Yusuf bisa ini? Tidak. Tidak. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena begini. Baca Lukas pasal 2. Di Lukas pasal 2, waktu mereka mau mendaftar kembali di Bethlehem, waktu mereka itu keadaan Maria sudah hamil besar. Dan sampai pada keadaan seperti itu pun Yusuf belum mengawini Maria. Karena Alkitab masih tulis bahwa Yusuf membawa tunangannya, berarti masih belum menikah. Artinya ada jarak waktu antara malaikat datang kepada Yusuf, kasih tahu kalau Maria itu hamil dari Roh Kudus, lalu kemudian kehamilannya berkembang, kemudian mereka harus pergi dan sampai ke Bethlehem. Itu kurun waktu 9 bulan loh. 9 bulan, dan dalam tempo 9 bulan itu Yusuf belum bergerak untuk menikahi Maria. Karena tetap waktu mereka masuk ke Bethlehem, Maria dimention sebagai tunangannya Yusuf. Berarti ada apa di situ? Ada pertanyaan-pertanyaan lah. Ada pertanyaan-pertanyaan. Dia mungkin sudah dapat lawatan malaikat, tapi dia juga pikir-pikir,
semudah itu kan. Tidak ada kejadian-kejadian. Seandainya dari dulu sudah ada kejadian yang seperti itu, mungkin Yusuf bisa berpatokan, oh, zaman dulu memang ada, dialami oleh tokoh ini, tokoh ini. Masalahnya tidak ada. Kita kan kalau zaman sekarang kita langsung bilang begini, apakah itu tertulis dalam Alkitab? Masalahnya itu tidak ada, tapi sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa Mesias itu akan keluar dari anak darah. Sudah dikasih tahu bahwa dia lahir dari perawan, sudah diberitahu dari zaman Perjanjian Lama. Tapi kan tidak menjadi kejadian dulu kan, masih berupa nubuat. Nubuatnya datang sekarang. Waduh, Maria repot, Yusuf lebih repot. Coba pikir-pikir. Kadang-kadang kita sudah tahu yang benar. Contoh saja beginilah. Ini kebenaran paling sederhana tuh. Kita tahu bahwa kalau mendengar firman Tuhan itu kita harus fokus. Tapi saya juga bahkan tiba-tiba kita punya HP bunyi, padahal cuma bunyi notifikasi biasa atau bunyi notifikasi Tokopedia mungkin. Kita tetap begini. Ya, tetap kita lihat. Tetap kayak kita mau, padahal apa pentingnya itu? Tiba-tiba masuk deng 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 deng. Padahal lagi dengar firman begitu. Ini yang sederhana saja yang kayak begini. Apalagi yang kayak Yusuf. Yang kayak Yusuf, kasihan yang ya ampun tunangannya hamil. Saya bahkan merenung seperti ini. Mungkin dalam jangka waktu berapa bulan itu dia lihat Maria punya perut tambah lama tambah besar, dia terganggu, dia punya pikiran, ini orang pasti disembunyikan sesuatu ini, ada rahasia ini pasti. Dia berpikir keras sampai dia tidak kunjung menikahi Maria. Tapi kemudian Tuhan baik sama Yusuf kan, Tuhan baik. Datang gembala-gembala. Aduh, itu peristiwa. Saudara harus lihat ini. Peristiwa datangnya gembala-gembala ke tempatnya Yusuf dan Maria itu sesaat setelah Yesus dilahirkan, itu bukan cuma peristiwa yang meneguhkan nubuat atau karena malaikat suruh atau apa, tapi itu juga berurusan dengan Yusuf secara pribadi. Karena tiba-tiba Yusuf lihat begini, hey, ada orang yang kita tidak kenal, mereka bersuka cita tentang kelahiran anak ini. Yusuf langsung diyakinkan, wah, berarti anak ini memang bukan dari benih laki-laki lain. Karena bahkan orang yang kami tidak kenal bersuka cita dengan kelahirannya. Gembala-gembala itu bersuka cita, gembala-gembala itu datang dan gembala-gembala itu bilang, kami memang cari dia. Saya cuma bayangkan Yusuf waktu dengar itu, Yusuf langsung, wow. Tiba-tiba dia mulai percaya dengan perkataan Maria. Lalu kemudian terjadilah apa yang ditulis di kitab Matius. Nah saudara kalau baca itu jangan cuma baca, oh kronologisnya Matius begini, sambung-sambung, kasih sambung-sambung itu Matius, Lukas, sambung. Baru kemudian terjadi ini. Terjadilah ketika Herodes hendak membunuh karena orang Majus datang. Nah orang Majus itu bukan datang waktu Yesus masih bayi, tidak. Orang Majus itu menurut literatur itu mereka datang setelah Yesus, mereka sampai di tempat Yesus itu Yesus umur 2 tahun. Jadi kalau ada diorama yang kasih lihat orang Majus datang baru Yesus masih bayi, itu tidak sesuai dengan sejarah. Karena sejarah orang Majus itu bukan datang satu malam, Pak Bu. Mereka bertahun-tahun, mereka belajar. Nanti kali lain lah kita singgung lagi tentang orang Majus. Tapi mereka itu datang bertahun-tahun. Umur 2 tahun, Yesus 2 tahun, baru kemudian mereka, makanya pembunuhan anak-anak bayi. Ingat? Kalau saudara baca kitab Matius, pembunuhan anak-anak bayi, Herodes instruksikan apa? 2 tahun ke bawah toh. Itu bukan instruksi asal-asal, karena memang ditafsirkan bahwa anak yang lahir itu kemungkinan umur 2 tahun.
Tapi dia langsung hantam. Pokoknya 2 tahun ke bawah. Patokannya 2 tahun. 2 tahun ke bawah dihantam. Itu kenapa dia bilang 2 tahun ke bawah? Karena memang Yesus waktu itu sudah umur 2 tahun. Baru orang Majus ini datang. Bayangkan, untuk Yusuf mengerti ya, butuh waktu itu 2 tahun lagi. Tiba-tiba muncul orang Majus mengikuti bintang. Yusuf mulai memahami, oh, oke, ini tidak sembarang. Baru kemudian datang tuntunan Tuhan lewat mimpi yang bilang begini, Yusuf, kau bangun sekarang. Coba saudara, makanya saudara kalau baca Alkitab itu, aduh, itu tidak dengan tiba-tiba Yusuf itu bisa percaya dengan mimpinya. Iya kan? Tidak mungkin itu saudara. Dia tiba-tiba mimpi dan dia langsung percaya. Tidak, ada proses waktu yang membuat dia percaya dengan mimpinya bahwa itu mimpi adalah nasihat yang ajaib. Karena itu memakan waktu 2 tahun. Memakan waktu 2 tahun untuk kemudian waktu dia mimpi itu, kemudian di mimpinya Tuhan bilang, malaikat datang sama dia dan bilang gini, bangun sekarang, bawa anak itu beserta ibunya, menyingkir karena anak itu akan dibunuh. Tiba-tiba dia bangun dan dia percaya bahwa itu nasihat yang ajaib. Dia bawa istri dan anaknya ke Mesir. Wah, luar biasa. Tapi itu tidak terjadi dengan tiba-tiba dia percaya sama mimpi itu. Enggak. Ada proses 2 tahun. 2 tahun dia disiapkan untuk kemudian kembali lagi mengalami lawatan malaikat. Iya toh? 2 tahun 9 bulan lah. Taruhlah 2 tahun 9 bulan. Atau kita mau bulatkan saja langsung 3 tahun. Karena dia pertama kali mendapat kunjungan malaikat itu adalah ketika Maria baru hamil. Kemudian nanti kedua kali dia dapat itu 3 tahun kemudian. Baru tiba-tiba, ya kita bulatkan saya 3 tahun. 3 tahun kemudian baru tiba-tiba malaikat kembali kunjungi dia. Ada rentang waktu. Kenapa dalam rentang waktu 3 tahun itu Tuhan tidak kunjungi lagi Yusuf? Tidak, karena dia tidak siap. Dia tidak siap karena apa? Dia banyak pertanyaan kan? Dia banyak pertanyaan. Tapi waktu dia ready, 3 tahun kemudian malaikat nampak dalam mimpinya. Malaikat kasih tahu. Lain. Demikian juga sebaliknya toh. Waktu mereka mau kembali, itu semua perjalanannya Yesus. Yusuf datang bawa pulang mereka dari Mesir. Dia pikir-pikir mau kembali lagi ke Betlehem, tapi karena dia diperingatkan dalam mimpi, maka Yusuf belok, dia pergi ke Nazaret. Dia tidak sengaja menggenapi nubuat yang berkata bahwa memang Mesias harus disebut yang datang dari Nazaret. Wih, haleluya. Itu apa itu? Nasihat yang ajaib. Luar biasa. Tapi kuncinya apa? Yusuf saja yang tulus hati butuh proses. 3 tahun setelah dia mendapat lawatan malaikat, 3 tahun kemudian baru dia dapat lagi lawatan malaikat. Ada prosesnya. Tapi yang paling penting ini, kita tetap tulus hati untuk menerima nasihat yang ajaib. Wah, Yesus itu, Tuhan itu ahli strategi yang luar biasa. Tuhan itu ahli strategi yang luar biasa. Coba bayangkan kalau Yusuf tidak ikut itu nasihatnya, nasihat yang dinasihatkan kepada dia dalam mimpi. Bisa jadi sekembalinya dia ke Israel, Yesus itu bakal dibunuh oleh Arkelaus. Karena yang memerintah setelah Herodes itu Arkelaus. Arkelaus, kalau saudara baca literaturnya, itu tidak kalah jahat. Itu Yusuf luar biasa. Makanya saya mau bilang begini, kalau kita dinasihatkan secara ajaib, tidak usah dulu pikir-pikir soal kita dinasihatkan seperti Yusuf lah. Firman Tuhan ini yang kita baca-baca ini, firman Tuhan itu semua berisi nasihat yang ajaib. Terima itu saudara. Terima, percaya. Pasti kamu mengalami keajaiban. Sekalipun waktu membacanya kamu bilang, tidak sanggup saya. Tapi disitulah letak sukacita kekristenan. Bahwa kita tahu kita tidak sanggup.
Sukacita kekristenan itu adalah waktu kita tahu kita tidak sanggup. Karena waktu kita tahu kita tidak sanggup, Tuhan sanggup. Haleluya. Adalah sebuah kesedihan yang besar waktu kita selalu berkata, saya sanggup. Motivator-motivator kan selalu bilang, katakan aku bisa. Gitu. Sampai ada lagunya buat anak-anak, aku bisa, aku pasti bisa. Gitu. Ada lagi. Tapi sukacita kekristenan itu waktu kita menyadari bahwa saya tidak sanggup ini, saya tidak sanggup. Itu sorga, waktu kamu bilang gitu, sorga meledak. Luar biasa. Dia menyatakan kesanggupan ilahi. Mari kita intervensi. Begitu kamu bilang nggak sanggup, sorga intervensi. Waktu sorga intervensi, termanifestasilah apa kata-kata lagu sekolah minggu lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Nah bagian ini, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana bisa ada? Kalau yang dieksekusi adalah nasihat yang ajaib. Haleluya. Terima kasih untuk penasihat yang ajaib. Bersyukurlah kita punya penasihat yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.